Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan di lingkungan aparatur sipil negara. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda orang asli Papua. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bos semua. Jumpa lagi bersama saya Tuan Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Sabtu 14 Maret 2026. Selain topik berita tadi, sebuah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan di lingkungan aparatur sipil negara. Langkah ini difokuskan pada peningkatan disiplin kerja, penataan pegawai sesuai kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan ASN guna mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Pasca dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi langsung menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan, terutama di lingkungan aparatur sipil negara. Pembenahan tersebut difokuskan pada penataan pegawai sesuai kepangkatan dan disiplin ilmu, agar setiap ASN dapat bekerja secara maksimal sesuai bidang keahliannya. Selain itu, Fabianus Sabi juga menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan waktu kerja, mulai dari kehadiran di kantor hingga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ia berharap dengan kepemimpinan Sekda yang baru, para ASN dapat menunjukkan semangat kerja yang lebih tinggi dan mampu memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, ASN yang memiliki kinerja baik akan diberi kesempatan lebih besar untuk berkembang dan mendapatkan kepercayaan dalam menjalankan tugas. 3 minggu setelah itu dilantik jadi PJ. Jadi dengan pemberian kewenangan jabatan ini, ya saya lebih khusus kepada ASN dan bagaimana untuk ASN kita. Ya kalau kemarin strategi artinya caranya daripada sekretaris terdahulu, ya ini kita coba sedikit melakukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah perbaikan itu antara lain menata dinas badan kantor kita secara baik dan sesuai dengan kepangkatan, disiplin ilmu. Setelah itu kita akan ini dengan satu disiplin, tepat waktu kantor dan tiba waktu. Seperti itu yang nanti kita akan lakukan paling pertama. Selain disiplin dan penataan pegawai, pemerintah daerah juga akan memperhatikan hak-hak ASN mulai dari kenaikan pangkat, kesempatan pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan pegawai. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap perubahan yang dimulai dari peningkatan disiplin dan semangat kerja ASN dapat mendorong kemajuan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama dan Basrong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda orang asli Papua. Salah satunya melalui sosialisasi program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang melibatkan para kepala sekolah dan guru tingkat SMP di Kabupaten Bovendigul. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM bagi para kepala sekolah dan guru tingkat SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Musa Wandenge, menyampaikan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi siswa-siswi orang asli Papua untuk melanjutkan pendidikan menengah di luar Papua. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah diminta untuk melakukan seleksi secara ketat terhadap calon peserta program ADEM. Seleksi tidak hanya berdasarkan kemampuan akademik, namun juga memperhatikan sikap, perilaku, dan etika siswa. Hal ini dinilai penting karena siswa yang terpilih akan menjadi perwakilan daerah Bovendigul saat menempuh pendidikan di luar Papua. Musa Wandenge juga menegaskan agar sekolah memprioritaskan siswa orang asli Papua dalam proses seleksi, sesuai dengan tujuan program afirmasi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Papua.
Tapi di kesempatan pagi ini perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Memang betul jika nanti pada saat rekrut adik-adik kita yang akan sekolah, karena ini sekolahnya bukan di dalam Papua tapi akan keluar dari Papua atau keluar dari kota Tanah Merah. Oleh sebab itu teman-teman kepala sekolah dan guru harus jeli melihat adik-adik kita yang betul-betul mampu, dan juga jangan hanya soal kemampuan tapi juga perilaku, etika dari anak-anak itu. Memang tentu kalau kita lihat secara usia, ya anak dari SD masuk SMP, lalu SMP mau keluar, itu pasti ada sifat anak itu beda ya, dan itu perlu dinilai oleh teman-teman, harus ya betul-betul mampu dan perilaku yang baik. Yang kedua, Bu, kemarin saya dapat laporan dari orang tua murid itu ada guru-guru yang coret-coret lu waktu ini pilih-pilih. Tidak boleh, khusus orang asli Papua. Ya, saya minta tolong betul-betul orang asli Papua. Ini peluang untuk orang asli Papua. Jadi anak OAP itu yang kamu pilih. Gitu. Selain itu, pihak sekolah diharapkan tidak hanya melakukan seleksi, namun juga memberikan pembinaan dan arahan kepada siswa sebelum keberangkatan ke luar daerah. Kepala sekolah juga diminta melibatkan orang tua dalam proses pembinaan, agar siswa memiliki kesiapan mental dan tanggung jawab dalam menjalankan pendidikan di luar Papua. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap generasi muda orang asli Papua dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama dan Basrong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama Anda masih bersama kami. Rapat dengar pendapat atau hearing bersama DPRK Kabupaten Bovendigul membahas keamanan dan ketertiban masyarakat di distrik Yani Ruma, Bomakia, Manggelum, dan Kombay. Dalam forum tersebut, Kepala Distrik Yani Ruma menyampaikan berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga terhambatnya akses transportasi udara. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK Kabupaten Bovendigul, Kepala Distrik Yani Ruma, Leo Gaye, memaparkan kondisi terkini masyarakat pasca insiden keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah tersebut. Menurutnya, saat proses evakuasi dilakukan, masih terdapat warga yang berada di fasilitas kesehatan, termasuk seorang ibu dan anak yang sempat tertinggal di puskesmas. Leo Gaye menjelaskan, meskipun keamanan saat ini telah dijaga oleh aparat Satgas, sebagian masyarakat masih merasa khawatir karena kurangnya sosialisasi dan penjelasan terkait situasi keamanan di wilayah tersebut. Ia menilai kekhawatiran warga lebih disebabkan oleh minimnya komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihak distrik telah mengajak berbagai pihak, termasuk petugas bandara dan tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada warga agar tidak merasa takut. Jadi pertama-tama saya menyampaikan pelayanan sekarang ini masyarakat di atas banyak mengeluh mengenai penerbangan. Kalau untuk keamanan sudah ada Satgas. Yang mereka takuti itu hanya karena kita belum ada sosialisasi dan pendekatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jadi saya cuma sampaikan kepada masyarakat di Yani Ruma di atas untuk pegawai bandara Urbanus, saya bilang, Pak Urbanus, tolong sampaikan ke Bapak masyarakat, termasuk dengan Bapak Pendeta, Bapak Andreas Gendendro. Sebelum Bapak tidak usah takut, Satgas mengamankan bandara. Yang sekarang saya mau tanya Bapak-Bapak, kalau Bapak-Bapak mau takut, Bapak-Bapak mau takut tentara kah atau takut KGB? Itu yang saya sampaikan kepada... Leo Gaye juga menyoroti dampak terhambatnya penerbangan ke wilayah Yani Ruma yang juga menjadi akses utama bagi distribusi kebutuhan pokok. Akibatnya dalam beberapa waktu terakhir masyarakat sempat mengalami kekurangan bahan pangan, termasuk beras, karena tidak ada penerbangan yang masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan di distrik Yani Ruma masih mengalami kekurangan obat-obatan, serta keterbatasan tenaga guru di sekolah-sekolah. Leo Gaye berharap pemerintah daerah dan DPRK dapat mencari solusi bersama untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan, terutama dalam hal transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basrong semua, kita ke berita lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di distrik Yani Ruma dan sejumlah distrik di sekitarnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat dengar pendapat pada Kamis 12 Maret 2026 di ruang rapat DPRK Bovendigul. Rapat ini membahas situasi keamanan dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat di distrik Yani Ruma, Bomakia, Manggelum,
Kumbai, dan wilayah sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK yang sebelumnya meninjau langsung kondisi masyarakat pasca insiden penembakan di Kampung Danwage, Distrik Yaniruma. Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Orar Brunner Leleng, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pihak terkait. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, dampak dari peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, namun juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ada beberapa hal yang kami sudah dapat Pak Kapolres, kami akan sampaikan langsung ke Pak Kapolres. Yang pertama, permasalahan ini sangat berdampak dengan kondisi kemarin, sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Yaniruma dan sekitarnya. Ya, ini yang sangat berdampak. Yang kedua, dampak ini sangat fatal dari sisi sosial, ekonomi, dan kehidupan masa depan masyarakat kita yang berada di beberapa distrik yang menjadi dampak dari persoalan kemarin. Dampaknya apa saja Pak Kapolres, saya perlu sampaikan. Yang pertama adalah dampak pendidikan. Yang kedua adalah dampak daripada kesehatan. Yang ketiga, masalah kehidupan, masalah kebutuhan pokok yang ada di sana. Jadi, sejumlah warga disebut masih merasa takut untuk beraktivitas dan memilih meninggalkan kampungnya untuk kembali ke kota Tanah Merah. Melalui rapat dengar pendapat ini, DPRK Bovendigul berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari langkah terbaik agar situasi keamanan kembali kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama dan Basolong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Mama nggak takut, hidup dan masa depan hancur karena judi online. Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk menangani persoalan keamanan dan memulihkan pelayanan publik di sejumlah distrik pedalaman. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bovendigul dalam rapat dengar pendapat bersama DPRK terkait situasi Kamtipmas di distrik Yaniruma dan wilayah sekitarnya. Rapat dengar pendapat yang digelar DPRK Bovendigul membahas kondisi keamanan di distrik Yaniruma, Bomakia, Manggilum, Kumbai, serta sejumlah wilayah sekitarnya. Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan, namun juga menyangkut pelayanan pemerintahan yang belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, dari aspirasi yang disampaikan para kepala distrik, terdapat sejumlah permintaan masyarakat, diantaranya membuka kembali akses penerbangan di Bandara Perintis, serta menunda pembangunan pos keamanan di beberapa titik. Menyelesaikan atau menciptakan suasana yang kondusif, terutama di distrik kita tempat kejadian pada tanggal 11 bulan Februari kalau tidak salah yang lalu. Saya masih ingat betul waktu pas kejadian Bapak Bupati, saya terutama Pak Kapolres dan Pak Dandim, Bapak-bapak dari DPR, kita semua yang ada di Tanah Merah dari Satgas berapa hari. Jadi Pak Kapolres dengan Dandim ini macam tidur ayam di bandara ya. Sibuk mengurus masyarakat kita, saudara-saudara kita yang bertugas di sana. Sampai pada saat kita mau memberikan bantuan ke distrik Yaniruma, terutama masyarakat kita, petugas kita yang ada di. Masyarakat juga berharap agar pelayanan publik dapat segera dibuka kembali sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal seperti sebelum insiden pada 19 Februari lalu. Namun demikian, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap perlu mempertimbangkan aspek keamanan sebelum seluruh aktivitas kembali dibuka secara penuh. Hal ini dikarenakan pihak maskapai penerbangan masih meminta adanya jaminan keamanan serta dukungan sarana komunikasi dan pengamanan yang memadai sebelum kembali melayani penerbangan ke wilayah tersebut. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah distrik yang dianggap rawan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah daerah mengajak para kepala distrik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada warga agar dapat menerima kehadiran aparat keamanan serta menjaga situasi tetap kondusif. Diharapkan dengan jaminan keamanan yang baik, aktivitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok di wilayah pedalaman dapat kembali berjalan normal. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basrong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, ngubagenep, ngubagenep, ngubagen.
Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Torno Webro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.